Jika kamu pernah membayangkan bagaimana rasanya berjalan di atas berlian, datanglah ke kota Nördlingen di Jerman. Kota ini terlihat seperti desa dongeng dengan rumah-rumah lucu dan atap merah, tetapi dinding dan jalannya sebenarnya bertabur lebih dari 72 berlian. Kamu akan membutuhkan mikroskop untuk melihatnya, tetapi mereka pasti ada di sana. Ketika orang pertama datang untuk tinggal di sini sekitar abad ke-9 Masehi, mereka yakin bahwa mereka menetap di sebuah kawah gunung berapi. Mereka tidak tahu bahwa batu yang mereka gunakan untuk membangun rumah ternyata bertahtakan jutaan berlian kecil, dan asal mula kawah itu berasal dari luar dunia ini. Sebuah asteroid berdiameter sedikit lebih besar dari 1 kilometer menghantam planet kita sekitar 14 juta tahun yang lalu di tempat yang sekarang dikenal sebagai Bavaria dan meninggalkan kawah selebar 26 kilometer. Batuan dasar kawah berada di bawah panas dan tekanan yang sangat kuat, sehingga gelembung-gelembung karbon di dalamnya berubah menjadi berlian-berlian kecil dengan konsentrasi yang tidak ditemukan di tempat lain di dunia. Penduduk setempat tidak memperhatikan rumah-rumah mereka yang dibangun dari sisa-sisa tumbukan asteroid yang berkilauan saat matahari terbit. Kemudian, pada tahun 1960-an, dua ahli geologi tiba dari Amerika Serikat, mempelajari lanskap dari kejauhan dan menyadari bahwa lanskap tersebut tidak terlihat seperti kawah gunung berapi. Setelah penelitian lebih lanjut, mereka menyadari bahwa teori mereka tentang kawah tersebut terbentuk dari atas dan bukan dari bawah terbukti benar. Mereka bahkan harus mengganti buku-buku sekolah setelah penemuan itu agar tidak menyesatkan para siswa. Setelah berita tentang kawah ini menyebar, NASA tertarik dan mengirim astronot Apollo 14 dan Apollo 16 untuk mengunjunginya guna mempelajari jenis batu apa yang akan mereka temukan di luar angkasa dan batu mana yang layak dibawa pulang. Sebuah batu bulan yang tiba dengan salah satu misi tersebut kini dipajang di museum setempat dan para astronot masih mengunjungi tempat itu. Namun, penduduk setempat sudah terbiasa hidup di antara berlian sehingga mereka tidak menganggapnya istimewa. Kota Coober Pedy di Australia dikenal sebagai ibu kota opal dunia dan sepenuhnya berada di bawah tanah. Kota ini bahkan memiliki hotel bawah tanah bintang 4 pertama di dunia. Alasan orang-orang menetap di daerah ini adalah untuk bekerja di tambang opal. Pada masa itu, para penambang hampir tidak dapat bertahan hidup di bawah teriknya matahari gurun, sehingga seseorang memutuskan untuk mendirikan tenda langsung di dalam tambang. Kemudian, tenda itu berubah menjadi rumah. Sekarang Coober Pedy memiliki sekitar 2.500 penduduk dari berbagai negara, sekitar 30 toko, galeri opal, museum, bar, dan bangunan lainnya, dan merupakan objek wisata yang populer. Kota Monowi, Nebraska, di Amerika Serikat, memiliki seorang wali kota, seorang juru tulis, seorang bendahara, seorang pustakawan, seorang penjaga kedai minuman, dan seorang bartender. Namun, jumlah penduduknya secara resmi hanya 1 orang. Elsie Ayler telah melakukan semua pekerjaan itu, membayar pajak untuk dirinya sendiri dan memilih dirinya sendiri sebagai wali kota sejak tahun 2004. Pada tahun 1930-an, Monowi memiliki populasi 150 orang, toko-toko kelontong, dan restoran. Ketika kondisi pertanian memburuk, satu persatu keluarga mulai meninggalkannya, hingga tinggal 1 orang. Jika kamu ingin menghemat biaya pembangunan rumah, carilah beberapa properti di kota Setenil de las Bodegas, Spanyol. 3.000 penduduk tinggal di bawah dan di sisi Gunung Cadiz, dan menggunakannya sebagai dinding dan langit-langit alami. Pemukiman pertama pindah ke sini pada masa prasejarah. Bebatuan membuat rumah-rumah tetap sejuk di musim panas dan hangat di musim dingin. Nevdas Lari di Azerbaijan dibangun sebagai anjungan minyak pada tahun 1940, tepat di Laut Kaspia. Begitu mereka menemukan cadangan minyak yang kaya, kota ini mulai berkembang dan sekarang terdiri dari jaringan anjungan dengan sekitar 5.000 orang yang bekerja dan tinggal di sini. Kota ini memiliki apartemen, jembatan, perpustakaan, pusat komunitas, dan bahkan bioskop. Desa Nagoro di Jepang memiliki nama kedua yang tidak resmi, Desa Orang-Orangan Sawah. Anak-anak terakhir yang lahir di sini lebih dari 20 tahun yang lalu. Desa ini secara resmi hanya memiliki kurang dari 50 penduduk, namun terasa lengkap berkat 350 boneka manusia seukuran aslinya.
Ketika seorang wanita lokal kembali ke sini pada tahun 2000 untuk merawat ayahnya yang sudah tua, dia melihat jalanan, toko-toko, dan sekolah-sekolah yang kosong. Untuk mengubahnya, dia dan teman-temannya mulai membuat boneka-boneka lucu untuk menggantikan para penduduk. Seluruh penduduk kota Whittier, Alaska, tinggal di bawah satu atap bangunan berlantai 14 yang merupakan bekas barak. Ada sekitar 220 orang yang tinggal di sini sepanjang tahun, ditambah dengan semua toko, kantor polisi, kantor pos, rumah sakit, dan gereja. Penduduk setempat sebagian besar bekerja di bidang perikanan komersial, rekreasi, dan pariwisata, atau untuk kapal feri dan kereta api. Ide di balik keberadaan semua orang dan segala sesuatu di satu tempat adalah untuk menghemat biaya pemanasan di iklim yang selalu dingin dan membiarkan orang-orang melakukan semua urusan mereka di dalam. Dengan cara ini, mereka tidak perlu menghadapi angin kencang yang tak tertahankan. Ada sebuah kota di Svalbard, Norwegia, Longyearbyen, di mana matahari terbenam pada tanggal 25 Oktober dan tidak terbit lagi selama 4 bulan ke depan. Ketika matahari terbit lagi pada musim semi, penduduk setempat berkumpul di tangga rumah sakit tua pada pukul 12.15 untuk menyambut matahari dan merayakan kembalinya. Kemudian, matahari tidak akan terbenam selama lebih dari 4 bulan. Hal ini terjadi karena bumi miring pada porosnya. Matahari hanya terbit dan terbenam sekali setiap tahun di kutub utara dan selatan. Longyearbyen adalah kota paling utara di dunia. Jadi, kota ini terpengaruh oleh hal tersebut. Penduduknya sesekali melihat beruang kutub dan rusa kutub di jalanan dan berkeliling dengan mobil salju. Desa Viganella di Italia dibangun tepat di dasar lembah yang dalam dan di sisi yang salah dari pegunungan. Gunung-gunung tersebut menghasilkan bayangan besar dan menghalangi sinar matahari sepanjang musim dingin. Penduduk setempat hidup seperti itu selama berabad-abad hingga seorang insinyur memutuskan untuk membangun cermin besar di lereng gunung yang berlawanan. Cermin ini dioperasikan oleh komputer dan memantulkan cahaya di alun-alun pusat Viganella setidaknya selama 6 jam sehari selama bulan-bulan paling gelap. Santa Cruz de las Lote di Kolombia adalah salah satu pulau terpadat di dunia, dengan sekitar 600 penduduk di area seluas 10.117 meter persegi. Para nelayan membangun pulau ini di atas landasan karang lebih dari seabad yang lalu. Mereka memilih karena lokasinya yang indah dan tidak adanya nyamuk. Keluarga para pemukim asli terus bertambah dan sebagian besar dari mereka tidak pernah meninggalkan pulau ini. Kamu hanya akan menemukan orang-orang dengan 6 nama belakang yang berbeda yang tinggal di sini. Ketika keluarga membutuhkan ruang ekstra, mereka hanya menambahkan lantai tambahan ke salah satu dari sekitar 100 rumah di kota. Sekarang kota ini memiliki sekolah, toko, gereja, dan 1 restoran. Tidak ada kemacetan karena jalanannya tidak cukup lebar untuk mobil atau truk, dan jaraknya bisa ditempuh dengan berjalan kaki. Tidak ada seorang pun di pulau ini yang mengunci pintu karena semua orang saling mengenal dan tidak ada satupun tindak kejahatan. Tempat lain di mana orang-orang tidak mengunci pintu mereka adalah desa Shani Shinganapur di India. Bahkan rumah-rumah dan toko-toko di sana tidak memiliki pintu depan, kunci, dan gembok. Tetapi penduduk setempat tidak pernah merasa tidak aman. Penduduk percaya bahwa desa mereka berada di bawah perlindungan Dewa Shani yang akan menghukum siapapun yang mencoba mencuri sesuatu. Sebuah legenda mengatakan bahwa sekitar 300 tahun yang lalu, setelah hujan lebat dan banjir, penduduk setempat menemukan sebuah batu besar. Pada malam yang sama, Dewa Shani muncul dalam mimpi kepala desa dan berjanji untuk melindungi desa jika mereka membiarkan batu tersebut tetap berada di desa tanpa perlindungan. Dewa tersebut akan tinggal di atas batu tersebut dan mengawasi desa. Setelah bank pertama dibuka di desa tersebut, mereka menambahkan pintu kaca dan kunci elektromagnetik yang nyaris tak terlihat dengan remote control untuk menghormati tradisi. Jika kamu mencari tempat paling santai di dunia, kunjungi The Villages di Florida. Kamu tidak bisa pindah ke sini kecuali setidaknya ada 1 orang yang berusia di atas 55 tahun di rumahmu. Dan kamu harus meninggalkan anggota keluarga yang berusia di bawah 19 tahun. Alat transportasi yang paling populer di The Villages adalah mobil golf. Ada berbagai macam kegiatan menyenangkan yang bisa dilakukan oleh para penghuninya. Jadi jauh dari kata membosankan.